Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke pembahasan makhraj khusus yang ketiga dari makhraj al-lisan, yaitu pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit. Baik, dari sini keluar 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Ya. Baik, langsung saja kita bahas makhrajul jim. Ya, makhraj huruf jim. Ya, dari mana huruf jim ini keluar? Ya. Di sini dijelaskan min wasatil lisani ma'a wasatil hanakil a'la. Ya, dari lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit atas bagian tengah. Ya. Jadi lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit atas bagian tengah. Ya, wasat itu artinya tengah. Ya, wasatul lisan maksudnya pertengahan lidah, jadi lidah bagian tengah. Ya, bertemu dengan wasatul hanak al-a'la. Ya, langit-langit atas bagian tengah. Jadi di sini teman-teman, ini titiknya ya, ditempelkan. Jadi tengah lidahnya ditempelkan dengan langit-langit yang ada di atasnya. Nah, dari sana keluar huruf jim. Ya, ja, ji, ju. Ya, kalau disukun aj, ij, uj. Jadi kalau misalnya ditanya di mana huruf jim keluarnya, ya, atau dari mana huruf jim keluarnya, jawabnya dari tengah lidah, ya, bertemu dengan tengah langit-langit atau langit-langit bagian atas. Ya, langit-langit bagian atas di pertengahannya di sini ya teman-teman ya. Baik, ini huruf jim. Ya, masuk ke huruf berikutnya, ya. Masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf shin. Ya, makhrajus shin. Ya, makhraj huruf shin. Dari mana keluarnya? Min wasatil lisani ma'a wasatil hanakil a'la. Sama, ya, dari lidah bagian tengah, ya, bertemu dengan langit-langit atas bagian tengah. Sama, ya. Ibaratnya sama teman-teman, min wasatil lisani ma'a wasatil hanakil a'la. Ini juga sama, min wasatil lisani ma'a wasatil hanakil a'la. Jadi huruf jim dan huruf shin ini makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, yaitu dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, ya. Bagian tengah dari langit-langit atas di sini teman-teman, ya. Baik, jadi tempat keluarnya sama, ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa berbeda suaranya? Ja, sya. Nah, ini beda suaranya. Tempat keluarnya sama tapi kok keluarnya berbeda. Ya, jawabnya karena masing-masing huruf memiliki sifat yang berbeda. Jadi meskipun tempat keluarnya sama, ya, tapi sifatnya berbeda. Ya, huruf shin dia memiliki sifat tafashi, dan sifat tafashi ini tidak dimiliki oleh huruf jim. Ya, sebaliknya di huruf jim juga ada sifat yang tidak dimiliki oleh huruf shin, seperti qalqalah misalnya. Huruf jim ada qalqalah, huruf shin nggak ada qalqalahnya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail ya terkait masalah sifatul huruf ini. Tapi dari bentuk lidahnya di sini kita bisa perhatikan ada perbedaan sedikit ya. Kalau huruf jim ini sampai menempel teman-teman. Jadi pertengahan lidah ini menempel ke tengah langit-langit di atasnya, sementara huruf shin ini tidak menempel, ya, hanya mendekat saja, ya, hanya mendekat saja. Karena dia dituntut harus memiliki sifat tafashi, sifat rokhawah, yang itu kalau seandainya ditempelkan maka sifat-sifat ini nggak akan bisa muncul, ya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Jadi meskipun makhrajnya sama tapi kedua huruf ini memiliki sifat yang berbeda. Satu lagi ya, huruf yang makhrajnya sama seperti ini juga, yaitu huruf ya ghairul maddiyah. Baik, kita bahas di sini makhrajul ya'i ghairil maddiyah. Tempat keluarnya huruf ya ghairul maddiyah. Sebelumnya udah kita jelaskan ya, huruf ya ini ada 2 macam ya, ada ya maddiyah, ada ya ghairul maddiyah. Ya maddiyah itu ya yang fungsinya untuk memanjangkan. Dia dalam keadaan sukun, sebelumnya ada kasroh, itu ya maddiyah. Ya, adapun selain itu maka dia ya ghairul maddiyah.
Nah, ya ghairul maddiyah ini makhrajnya beda dengan ya maddiyah. Kalau ya maddiyah itu kemarin udah kita bahas di video sebelumnya, keluarnya dari al-jauf karena dia termasuk huruf mad. Ya, sementara ya yang satu ini yang ghairul maddiyah ini tempat keluarnya sama seperti dua huruf sebelumnya. Ya, sama seperti huruf jim tadi, sama seperti huruf shin, yaitu keluar dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Baik, kita baca di sini. Dia keluar dari min wasatil lisani ma'a wasatil hanakil a'la. Keluar dari tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit bagian atas, kan sama seperti tadi ya. Tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit bagian atas. Wa taqaddama sababu tafriqi bainihima wa bainal ya'il maddiyah. Ya, dan telah berlalu penjelasannya sebab perbedaan antara dia, maksudnya ya ghairul maddiyah dengan ya maddiyah. Ya, ini udah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi memang beda ya maddiyah dengan ya ghairul maddiyah. Kalau yang ghairul maddiyah yang sekarang sedang kita bahas ini keluarnya dari tengah lidah ya, bertemu dengan langit-langit di atasnya, sama seperti huruf shin ya. Mirip ya kan? Ya, nggak menempel juga. Kalau menempel dia jadi huruf jim ya. Lagi-lagi meskipun bentuknya mirip atau tempat makhrajnya juga sama ya, tapi antara satu huruf dengan huruf yang lain itu dibedakan ya. Salah satunya yaitu dengan sifatnya ya, dia memiliki sifat yang berbeda dengan sifat huruf shin dengan sifat huruf jim ya, seperti itu. Nah, di sini ada perbandingan teman-teman ya, perbandingan antara ketiga huruf ini yang memiliki makhraj yang sama ya. Baik, muqaranatun baina makharijil jim washin wal ya ghairil maddiyah. Ya, perbandingan antara makhraj huruf jim, makhraj huruf shin dan juga makhraj huruf ya ghairul maddiyah. Ya. Ini kalau kita bahas lebih detail ini nanti akan menyinggung sedikit permasalahan sifat ya. Perbedaannya itu sebenarnya adanya di sifat. Kalau di makhraj sama ya. Namun kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini ada memang sedikit perbedaan posisi lidah ya. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, huruf jim itu keluarnya dengan cara ditempelkan ya, tengah lidahnya dengan langit-langit bagian atas, sementara huruf shin dan huruf ya ini tidak ditempelkan ya, tidak ditempelkan. Jadi di sini huruf jim agak beda sendiri ya. Nah, huruf shin dan huruf ya ghairul maddiyah ini dua-duanya tidak ditempelkan ke langit-langit ya, namun dua-duanya tetap berbeda ya. Antara shin dan ya ini berbeda. Satu punya sifat tafashi, satu enggak ada sifat tafashinya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.